Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Matematika kelas 5 SD, materinya tentang perbandingan. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini, Ibu mempunyai 5 jus jeruk dan Siti mempunyai 1 gelas jus jeruk. Pertanyaannya, berapa perbandingan jus Ibu dan Siti? Ibu mempunyai 5 gelas jus jeruk, jadi di sini sama dengan 5, dan Siti mempunyai 1 gelas jus jeruk. Jadi sama dengan 1.
Dan perbandingan jus Ibu dan Siti adalah 5:1. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, di sini Benny mempunyai 50 buah stroberi dan Edo mempunyai 80 buah stroberi. Dan pertanyaannya, berapa perbandingan stroberi Benny dengan Edo? Benny mempunyai 50 buah stroberi, jadi sama dengan 50. Dan Edo mempunyai 80 buah stroberi, jadi sama dengan 80. Dan perbandingan stroberi Benny dengan Edo menjadi 5:8. Kenapa 5:8? Di sini Benny mempunyai 50 stroberi dan Edo mempunyai 80 buah stroberi. 50/80 kita sama-sama bagi dengan 10 sehingga menghasilkan 5/8. Sehingga perbandingan buah stroberi Benny dengan Edo adalah 5:8. Sekarang kita akan coba latihan soal. Latihan soal yang pertama, di sini ada umur Bayu 10 tahun. Umur kakek Bayu 55 tahun. Berapa perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Bayu? Oke, kita akan kerjakan latihan soal yang pertama. Di sini kita akan mencari perbandingan umur Bayu dengan kakek. Kita tulis dulu Bayu banding kakek, dan kemudian di bawahnya kita tuliskan umur Bayu 10 dan umur kakek 55. Oke, kemudian setelah ini kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan untuk memudahkannya, sehingga menjadi Bayu per kakek sama dengan 10/55. Dan selanjutnya kita sederhanakan pecahan ini dengan membagi 5/5, dan kita dapatkan 2/11. Sehingga jawabannya perbandingan umur Bayu berbanding dengan kakek adalah 2:11. Skala. Nah, skala adalah salah satu penerapan dari konsep perbandingan dan umumnya itu nanti berhubungan dengan peta ataupun denah. Nah, oleh karena itu, pertama-tama kita harus ngerti dulu apa sih arti dari skala itu. Nah, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau nanti bisa juga jarak pada denah atau gambar dengan jarak sebenarnya atau jarak aslinya. Nah, itu tadi pengertian dari skala. Nah, untuk penulisan skala itu sama dengan perbandingan. Penulisannya yaitu seperti ini. 1 dibanding berapa gitu ya. Nah, sebut saja berapanya itu dengan P. 1 dibanding P. Atau boleh juga dituliskan dengan 1/P. Nah, jadi misal ada skala peta 1/100. Nah, ini juga boleh dituliskan dengan 1/100. Sama saja. Nah, bisa dimengerti ya. Oke, itu tadi cara menuliskan skala. Nah, untuk rumus skala, biar gampang ingetnya, kita gunakan rumus segitiganya. Nah, rumusnya seperti ini. Bisa diperhatikan, di sini ada S, JP, dan JS. Nah, S itu artinya adalah skala. Nah, perlu diketahui, untuk skala, satuan yang digunakan umumnya adalah cm. Kemudian JP. JP itu jarak pada peta. Nah, satuan yang digunakan juga cm. Dan kemudian JS. JS itu jarak sebenarnya. Nah, satuan yang digunakan untuk JS, jarak sebenarnya biasanya adalah meter atau kilometer. Nah, diingat-ingat ya untuk satuannya ini. Oke. Oh ya Kak, kalau kita mau mencari skala gimana rumusnya Kak? Oke, Kakak akan jelaskan. Untuk mencari S atau skala, caranya S-nya kita tutup. Set. Nah, berarti S sama dengan JP dibagi JS. Gitu. Kemudian kalau kita mau mencari JP, jarak pada peta, berarti yang kita tutup adalah JP. Set. Nah, JP sama dengan S dikali JS. Kemudian kalau kita mau mencari JS, jarak sebenarnya,
Seperti tadi kita tutup JS-nya. Set. Nah, berarti JS sama dengan JP dibagi S. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi beberapa rumus untuk menentukan skala, kemudian jarak pada peta, dan juga jarak sebenarnya. Nah, biar lebih jelas lagi, sekarang kita terapkan rumus-rumus tersebut pada contoh-contoh soal, supaya kita ngerti bagaimana cara menentukan skala, jarak pada peta, dan juga jarak sebenarnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama yaitu jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 27 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui jarak pada peta atau JP yaitu 9 cm, kemudian JS jarak sebenarnya yaitu 27 km, dan yang ditanyakan adalah skala pada peta. Oke, sekarang kita jawab. Nah, sobat belajar, masih ingat kan rumus mencari skala? Oke, kakak mau tampilkan dulu rumus segitiganya. Set. Nah, karena kita mau mencari skala, maka S-nya kita tutup. Set. Nah, berarti S itu sama dengan JP per JS. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. JP jarak pada peta. Nah, di sini JP-nya yaitu 9, berarti kita tulis 9 per JS jarak sebenarnya yaitu 27 km. Berarti kita tulis 27 km. 9 cm per 27 km. Nah, ingat, kalau kita mau mencari skala, satuan yang digunakan itu adalah cm. Nah, oleh karena itu 27 km-nya ini harus kita ubah dulu ke cm. Oke, kita tulis dulu 9 cm per. Nah, 27 km ini harus kita ubah dulu ke cm. Kilometer ke cm itu dikali 100.000. Atau mudahnya tinggal kita tambahkan nolnya sebanyak 5 buah. Berarti 27 0 0 0 0 0. Nah, jadinya yaitu 9 cm per 2.700.000. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Caranya sama dengan menyederhanakan pecahan, yaitu dengan menentukan FPB-nya. Nah, kalau kita cari FPB dari 9 dan 2.700.000 ini, nanti akan ketemu hasilnya yaitu 9. Jadi kita bisa sama-sama bagi dengan 9. Oke, sekarang kita bagikan. 9 dibagi 9 dapat 1. 2.700.000 dibagi 9. Nah, biar mudah, nolnya ini kita simpan dulu ya. Berarti 27 dibagi 9 yaitu 3. Nah, jangan lupa nolnya kita kembalikan. Nolnya ada 5 buah ya. 0 0 0 0 0. Nah, ketemu deh. Jadi skala peta dari kota A ke kota B adalah 1 per 300.000 atau Denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Kita masuk ke contoh soal denah. Dan ini dia jawaban dari soal di atas. Jangan lupa dicatat adik-adik. Selanjutnya,
Kali ini sesi tanya jawab. Silakan kamu tanya jawab jika belum paham kepada Bapak Guru atau Ibu Guru kamu.